Hai Besti, saya Esti, kembali lagi di segmen Baca Rita di Esti Story. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Oke, em, kalau teman-teman baru datang ke sini di channel ini kita akan banyak sekali bercerita. Kita akan cerita-cerita tentang kisah-kisah yang menarik, yang menginspirasi, kemudian banyak sekali cerita berguna lainnya. Yang akan berputar juga di dunia literasi, baca tulis, dan yang lainnya. Pokoknya banyak sekali cerita yang berguna yang akan kita sajikan di sini. Oke teman-teman, dan wah, akhirnya ternyata kemarin konten yang saya bagikan tentang si Herman ini, cerita tentang si mencari Herman di buku filosofi kopinya Dea Lestari, ternyata mencuri banyak perhatian orang. Jadi agak lumayan rame kolom chat saya karena si Herman ini. Jadi akhirnya saya mengerti bahwa ternyata banyak sekali orang yang menyukai cerita. That's why hari ini saya akan bercerita lagi. Tapi dari buku yang berbeda tentu saja. Kita jangan monoton di satu buku doang, oke? Dan hari ini cerita saya akan diambil dari buku Firsa Besari. Oke, tahu ya Firsa Besari? Kalau tidak tahu keterlaluan sih. Oke, jadi dari buku Firsa Besari, judulnya adalah Garis Waktu. Kalau teman-teman ada yang sudah baca, that's cool. Karena buku ini adalah salah satu buku yang paling menarik menurut saya dari kumpulan buku-bukunya Firsa Besari. Oke, jadi di dalam Garis Waktu ini nanti saya akan bacakan 3 judul, 3 cerita. Sebenarnya ini adalah buku novel, tapi di dalam novel ini, Garis Waktu ini ceritanya tuh pendek-pendek. That's why saya ambil 3 judul biar tidak nanggung. Kita hanya baca 1 judul dan hanya 2 atau 3 menit. Jadi saya putuskan untuk baca 3 judul biar agak enak kita mendengar cerita ini. Oke? Jadi judul yang pertama adalah Zona Pertemanan, kemudian kedua adalah Dipukul Mundur, dan yang ketiga adalah Ketika Duniamu Hancur Berkeping-keping. Ya, itu. Dan sekilas informasi tentang Firsa Besari. Firsa Besari adalah seorang penulis. Dia juga adalah seorang musisi. Kemudian dia adalah YouTuber dan dia adalah seorang pendaki gunung yang aktif sekali. Jadi kalau teman-teman ikuti medsosnya dia, ada satu kontennya dia yang judulnya adalah Konspirasi Alam Semesta, itu bercerita tentang pendakian gunung dia bersama dengan teman-temannya. That's cool. Oke. Dan jujurly Firsa Besari saya tahu dia dari tahun 2019 atau 2020 something. Saya tahu dia karena tulisan-tulisan dia. Saya tahu dia karena quotes-quotes dia, karena puisi-puisinya dia. Dan kenapa saya sangat suka dengan tulisannya Firsa? Karena menurut saya ini tulisan yang paling bisa dimengerti untuk anak-anak muda yang malas baca. Kenapa? Karena tulisan-tulisannya dia itu lebih real, lebih ringan, dan mudah untuk dipahami. Tentu selalu ada sentuhan sastranya, selalu ada sentuhan majasnya, tapi menurut saya ini lebih masuk akal dan lebih mudah untuk dikunyah. Ya, jadi that's why saya sangat menyukai quotes-quotes dari Firsa dan juga puisi-puisinya. Wow, apalagi. Jadi Firsa Besari adalah salah satu pemantik saya dalam menyukai dunia sastra, yaitu seputar puisi dan yang lainnya. Jadi salah satu acuan saya Firsa Besari ini. Kemudian kalau teman-teman tahu ada beberapa lagu dia yang lumayan viral. Yang pertama yang saya tahu, saya kenal pertama itu yang judulnya adalah Kita adalah Rasa Yang Tepat di Waktu Yang Salah. Yes. Judulnya wow kan. Kemudian yang berikut dia ada dengan Feby Putri, kalau saya tidak salah juga, judulnya adalah Runtuh. Wah, itu liriknya damn, I love it. Sangat-sangat bagus.
Oke, sekian informasi tentang Firsa Besari. Nanti makin lama saya makin membahas tentang Firsanya. Oke, jadi kita harus mulai ke ceritanya. Kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita yang pertama judulnya adalah Zona Pertemanan. Di halaman 43 kalau teman-teman punya bukunya. Zona Pertemanan. November tahun pertama. Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu. Berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga, adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepala. Aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja. Entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal. Kecuali satu. Perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu. Tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih menina-bobokkan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumuran harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar. Izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari, ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu, aku akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Ada ketulusan yang selalu datang menyapamu setiap hari. Kau saja yang menolak untuk melihat dan lebih memilih untuk menatap ke arah yang lain. Judul kedua, Dipukul Mundur. Desember tahun pertama. Apakah tangis masih menghiasi pelupuk matamu? Apakah lara masih menaungi keseharianmu? Aku harap kau belajar lagi berbahagia. Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk seorang badut sepertiku adalah hal biasa. Mana berani aku menjatuhkan hati di sebelahmu. Aku yang hanya bertugas menghibur negeri dongeng ini, sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Meski hanya sejenak sebelum akhirnya sesosok sempurna dengan kuda putihnya membawamu pergi. Lagi dan lagi. Betapa kau riang setiap kali aku menghiburmu dengan hidung tomat dan wajah bercat putihku. Tawamu lepas, mata coklatmu berbinar. Sial, beruntung sekali dirinya bisa sewaktu-waktu menatap mata yang seakan tercipta untuknya itu.
Ketidaktegaan adalah sesuatu yang ada di antara kau dan aku. Kurang ajarkah jika hatiku berharap lebih setiap kali kau menyandarkan kepala lelahmu di bahuku? Kau memang mahir menuai harapan di hatiku. Menaruh harapan padamu seakan menggenggam duri-duri di batang mawar. Membuatku berdarah. Tapi aku tak kunjung pergi. Bak orang dungu, aku bisikan lagi kata-kata rindu. Menitipkannya di ketiak malam, sebelum rindu itu terlampir pagi hari di depan pintu kamarmu. Kau tersipu, membalas rinduku dengan senyuman. Yah, sebatas senyuman. Aku tidak pernah tahu di mana sebenar-benarnya perasaanmu bermukim. Menyayangimu adalah soal keikhlasan. Bukan keikhlasan untuk terus-terusan diberi harapan semu, melainkan keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya kau berhak bahagia. Urusan apakah aku membuatmu bahagia atau bukan? Itu tidak jadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku. Jangan risau. Aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku menghibur dunia, tidak kurang, tidak lebih. Aku hanya sedikit kecewa. Kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuat seorang badut sepertiku tersenyum sungguhan. Menaruh hati di atas ketidakpastian sikap, sama saja dengan menaruh tangan di tangan seseorang yang sama sekali tidak ingin menggenggam. Judul yang ketiga, ketika duniamu hancur berkeping-keping. Februari, tahun kedua. Kudengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu. Hampir saja, aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini bertepuk tangan sambil memuji-muji karma. Tapi mana mungkin aku tega melihatmu berduka. Orang bodoh macam apa yang membiarkanmu terluka? Kau yang kuyakin tercipta saat Tuhan sedang gembira, sebenar-benarnya pantas mendapatkan yang terbaik. Atau jika tidak, izinkanlah aku mencoba memberikan yang terbaik. Kau menangis deras. Katamu, ia pergi meninggalkanmu kedinginan di ujung bumi. Bahkan saat seperti ini, kau masih berusaha tegar. Kita sama. Entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan atau terlalu bodoh untuk menyatakan. Sudahlah. Sesekali tak apa menjadi manusia biasa. Wajar untuk terluka. Untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja. Bahkan orang terkuat di muka bumi pun pernah berkabung. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah, atau mengangkat tangan untuk berdoa. Kuharap kau memilih yang kedua. Ayolah, hentikan isakanmu. Apa harus memprioritaskan orang yang hanya menjadikanmu pilihan? Kau bukan pilihan ganda. Dia bukan jawaban, dan hidup kalian bukan kertas ujian. Bukan rezeki dia, tapi rezekimu untuk kelak dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan jangan dibawa perasaan. Yang main-main tidak perlu dianggap serius. Kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu. Biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru, tapi juga jangan berlama-lama menetapi seseorang yang tidak bisa menghargaimu. Dekatkan dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Merekalah yang harus kau jaga. Yang lainnya hanya numpang lewat. Jadi, sebelum menoleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang menantimu di depan. Mengenang masa lalu bukan berarti harus mengulang. Kalau dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri,
Beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang lebih baik. Karena yang benar-benar peduli dan akan menghentikan air matamu bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang tak akan melepaskanmu. Seseorang yang tepat tak selalu datang tepat waktu. Kadang ia datang setelah kau lelah disakiti oleh seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Tara, selesai sudah 3 judulnya dan berakhir di halaman 53. Kalau teman-teman punya bukunya silakan baca karena banyak sekali kata-kata yang menarik. Asik sekali kan? Jadi lihatlah bagaimana Firsa Besari meramu tulisan-tulisannya membuat kita yang malas baca ini jadi bersemangat baca karena dia menyajikan tulisannya dengan sangat real, ringan, dan sederhana, tapi menusuk sekali jantung hati ini. Oke. Jadi ini ketiga judulnya saya bacakan di buku yang berjudul Garis Waktu. Jadi semoga cerita yang saya sajikan ini dapat menambah lagi pengetahuan kita yang baru, menambah lagi daftar kosakata kita yang baru, karena sesungguhnya banyak sekali kan dari tadi ketika saya baca ada banyak kata-kata yang baru kan buat teman-teman juga. Jadi semoga itu bisa menambah lagi pengetahuan kita dan see you in the next story. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Tetap stay di Baca Cerita. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Salam inspirasi. Bye.